Ambil minggu yang lain kita absen dulu ya. Hmm. Oke, selamat sore semuanya. Mungkin yang lain bisa dikabarin ya. Kita akan mulai jam
5:15 deh, sambil nunggu yang lainnya. Tes. Ya, aman Mas Wendy. Mas Wendy tadi ya. Oke, Mas Aldi udah datang. Oke, lagi saya lihat. Saya udah lengkap. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ada wabarakatuh. suaranya nggak, Pak? Aman Mas, aman. Bro. Dari Bapak ke saya nggak ada. Saya leave dulu, Pak. Ntar masuk lagi. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Oke, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 9 ya. Sebelumnya pertemuan 8 UTS. Thank you banget yang udah ngerjain ya, semuanya sih udah ngerjain ya. Semoga nilainya bagus. Beberapa sih udah saya periksa. Ya udah cukup bagus sih kalau yang saya lihat ya. Udah sebelumnya kan udah saya kasih template gitu ya. Dan itu udah sesuai sih. Nanti tugasnya kita kan waktu itu tugas baru sekali ya. Nanti akan ada tugas lagi, mungkin di minggu depan kita akan tugasnya bikin PPT aja dari project yang kemarin, UTS kemarin, lalu dipresentasikan ya. Gimana teman-teman? Berarti yang kemarin itu kita pindahin aja semuanya ke PPT gitu, Pak? Iya, nanti dipresentasiin ya. Paling nanti ada tambahan lah. Oh iya, Pak. Oke. Oke, baru mulai udah ngasih tugas nih. Yang lain juga udah, Pak. Oke, pertemuan 9 ya. Ingat nggak pertemuan sebelumnya tuh, pertemuan 7 kita bahas apa? Ada yang masih ingat nggak? Bisa bantu saya? Yang sebelum UTS itu. Iya. Itu template yang buat SRS. Iya, betul. Sebelumnya kita bahas tentang requirement spesifikasi ya. Di sana bicara tentang gathering requirement gitu. Intinya kita untuk mendapatkan requirement baik itu fungsional atau non fungsional untuk software kita ya. Ya kemarin udah ada proses-prosesnya di sana ya. Lalu kalau kita get back ke proses software engineering, bahwa setelah kita melakukan requirement gathering, ada yang namanya melakukan desain ya. Software design. Nah, di pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang software design ini. Jadi, software design itu adalah proses transformasikan user requirement menjadi suitable form ya. Suitable form ya tergantung dari perusahaannya, dia punya template seperti apa.
Di mana software design ini akan membantu programmer untuk melakukan coding dan implementasi. Jadi ini dilakukan sebelum kita melakukan coding. Oke, jadi selama si software design ini di fase ini, desain ini diproduce berdasarkan dari customer requirement yang didokumentasikan ke dalam SRS. Jadi ini nyambung nih, software desain yang kita buat itu didapatkan dari inputannya itu SRS dokumen ya. Dari requirement itu kita membuat lalu ke software design. Di mana masing-masing perusahaan itu biasanya punya template-nya masing-masing sih. Kita nggak bisa sama ratakan. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, jadi desain ini sebenarnya ya software engineer biasanya selalu melakukan ini sih, baik disengaja ataupun tidak ya. Karena sebelum kita coding itu kita pasti memikirkan nanti kita ngoding akan seperti apa ya, biarpun kita nggak tuangkan. Tapi di software design ini kita menuangkan dalam bentuk dokumen atau blueprint. Nah, jadi di sini tuh ya fase di mana engineer itu berkreatif gitu, berkreatif tentang codingnya mereka nanti akan seperti apa, desainnya seperti apa, ya tentunya harus sesuai dengan requirement, lalu tentang kebutuhan bisnisnya, dan harus sesuai dengan ya konsiderasi dari teknikalnya, kapabilitas dari teknikalnya. Oke, ini sedikit anekdot. Ada desain versus coding ya di sini. Ada berapa orang? Tiga orang. Nah di sini James Cubicle as the team prepares to translate requirement into design. Jadi ini bicara tentang dia mentranslate requirement menjadi desain. Jamie, Vinod, and Ed, all member of the Safe Home Software Engineering Team. Ya, ini semacam dia punya software house ya. Lalu conversation-nya gini, si Jamie ini ya dia gibah ya. You know, the team manager, ya dia terlalu obsesi dengan desain. Nah, dia tuh sebagai orang teknikal, dia cuma what I really love doing is coding. Ya, pokoknya kasihlah bahasa apapun, mau C++, Java, ya si Jamie ini bakal seneng. Dia maunya coding. Nah, tapi si Ed ini jawab, nah, you like to design. Si Jamie kesel dong. You are not listening, coding is where it's at. Jadi sebenarnya ya dia intinya mau coding. Nah, si Vinod tuh jelasin. Jadi sebenarnya yang Ed maksud itu sebenarnya kamu itu nggak suka si codingnya, tapi kamu tuh suka desain. Lalu dari desainnya itu kamu akan mengekspresikannya ke dalam coding. Nah, jadi code ini atau coding ini cuma bahasa untuk merepresentasikan desain yang kamu pikirkan atau si Jamie pikirkan. Nah dia tuh nggak nyadar akan hal itu ya, yang dia tahu pokoknya coding. Padahal dia tuh seorang teknikal ya, dia sebenarnya dia tuh melakukan analisa di sana, cara high levelnya ya. Nah, lalu si Jamie itu kan ya what's wrong with that, lalu Finite-nya ngomong gitu level of abstraction. Jadi sebenarnya dia tuh melakukan desain secara abstraksi. Dia memikirkan modul-modulnya, lalu dia menuangkannya dalam coding. Jadi sebelum kita melakukan programming, pasti kita akan melakukan desain. Nah, biasanya beberapa perusahaan ada yang terpisah antara programmer Maaf dan... Pak, mic saya mati tadi Pak. Oh iya, iya. Sekarang udah aman ya Mas ya? Aman Pak, aman. Oke. Oke, jadi sebenarnya sebelum dia melakukan coding, dia melakukan desain dulu. Nah, beberapa perusahaan banyak yang menyediakan orang yang dedicated untuk desain, ada orang yang memang desainnya dan programmingnya itu dicampur. Ya, kita sebagai programmer itu melakukan desainnya juga, ada yang seperti itu.
Tapi kalau saya pribadi dulu ketika awal terjun menjadi programmer, ya saya kayak si Jamie ini sebenarnya saya bukan suka coding, tapi saya suka melakukan desainnya dan menuangkan dalam coding. Makanya sebenarnya semua codingan itu sama konsepnya. Nah, ini si Ed jawab lagi nih. A programming language is a good for representing details like data structure and algoritma. Jadi ya programming language itu ya dia bagus untuk presentasikan detail dari data struktur dan algoritmanya, tapi tidak bagus untuk merepresentasikan arsitektur atau komponen-komponen collaboration atau komponen-komponen yang saling terhubung lah ya. Ya seperti itu katanya. Tapi kata dia, and a scale up arsitektur can run even the best code. Jadi ya arsitektur katanya akan mengikuti sesuai dengan ya codingnya itu sendiri. Nah terus kata dia si Jane ini masih nggak terima ya, dia akhirnya membicara, maksudnya saya nggak bisa merepresentasikan arsitektur di dalam coding, kata dia. Terus kata dia itu nggak benar, kata dia gitu. Spinot ya jelasin lagi di situ. Sebenarnya kita bisa implementasikan arsitektur di coding, ya tapi di sini ya difficult to get a quick, ya karena kalau kita melakukan desain ketika coding ya bakal hancur kemana-mana sih. Kita udah buat ini ternyata oh harusnya nggak seperti ini, kita ubah lagi codingnya. Jadi better kita difixin dulu di depan, jadi ketika kita coding udah nggak berubah-berubah lagi tuh desainnya dan arsitekturnya seperti apa. Nah, si Ed akhirnya jelasin kan, and that's what we want before we begin coding. Ya tetap aja si Jamie ini batu ya. Jadi okay, maybe design and coding are different, but I still like coding better. Dari sini kelihatan lah ya. Jadi di dalam coding pasti kita melakukan desain, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kalau kita langsung coding, kita susah tuh untuk mendapatkan gambaran secara besar dan cepat. Oke, lalu objektif dari software design yang pertama adalah desain adalah tempat di mana kualitas sebuah software ditentukan. Dari desain ini kita bisa menentukan kualitas dari sebuah software ya. Ya tentunya ada kriteria-kriterianya ya, ada yang ingat nggak tuh? Kriteria software yang baik. Lalu desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas sebuah software. Ya, dia sebagai referensi ya. Nah, desain adalah cara merelasikan kebutuhan customer dengan software yang akan dibangun. Sebenarnya juga ada sih tambahan. Desain itu ya sebagai, bisa dibilang sebagai kamusnya si programmer juga sih. Kemarin adalah gitu, kemarin kamusnya SRS, sekarang si software desain juga kamus. Ya karena mereka berdua nih inline, kita mau lihat requirement, ya kita lihat ke SRS, kita mau lihat desain, bagaimana komponen saling terhubung, bagaimana data saling terhubung, bagaimana flow-nya ya kita ke software design. Oke, ini ada karakteristik dari good SD ya, software design menurut McLaughlin. Pertama, desain harus mengimplementasikan semua persyaratan eksplisit yang terkandung dalam model persyaratan. Ini jadi dia harus mengimplementasikan semua requirement baik itu secara eksplisit yang terkandung dalam SRS ya, model persyaratan, dan harus mengakomodasi semua persyaratan implisit yang diinginkan oleh stakeholder. Oke, yang kedua ada desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dimengerti bagi mereka yang menghasilkan coding atau code dan bagi mereka yang menguji. Jadi yang baca dari si software design ini ada programmer, lalu ada juga tester atau QA ya, software quality assurance biasa kita sebut, nanti ada di materinya. Dan selanjutnya mendukung implementasi perangkat lunak. Oke, desain harus memberikan gambaran lengkap dari perangkat lunak. Dia menangani domain apa aja sih? Yang pertama data, lalu ada fungsionalnya, lalu ada behavior dari perangkat lunaknya. Bagaimana flow-nya.
inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, itu di situ digambarkan juga ya. Ini lebih ke teknikal ya. Oke, prinsip desain. Yang pertama, proses desain tidak boleh mengalami tunnel vision. Tunnel vision ini kayak jadi kayak ada penyempitan dalam sudut pandang ya. Jadi dia tuh nggak melihat secara keseluruhan, tapi melihat spesifik. Misal kita cuma lihat spesifik modul customer, itu nggak boleh. Tapi kita harus melihat seluruh requirement-nya ya. Seluruh aspek harus kita lihat, seluruh requirement harus kita lihat. Lalu ada desain harus dapat ditelusuri sampai model analisa. Lalu desain tidak boleh berulang, tidak boleh ada redundansi dari sebuah desain. Lalu desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual. Ya, jadi ini gap itu gap yang berbeda antara programmer 1 dan programmer 2 atau antara sistem analis dengan programmer atau dengan bisnis analis ya, biasanya juga melihat ini. Itu di sini harus diminimalkan. Lalu desain harus mengungkap keseragaman dan integrasi. Oke, desain harus terstruktur untuk mengakomodasi perubahan. Lalu desain bukanlah pengkodean dan pengkodean bukanlah desain. Tadi udah ada contohnya ya. Desain harus dinilai kualitasnya pada saat desain dibuat, bukan setelah jadi. Jadi ya kita ukur kualitasnya itu pas kita ngebuat. Nah, desain juga sistem desain atau software desain ini juga ada ini ya, ada profilnya ya. Jadi ketika kita setelah buat itu enggak semata-mata langsung ini yang fix gitu, tapi kita perlu ada review ya, dari biasanya sih dari kita punya, misalkan kita punya direct supervisor gitu, kita punya atasan kita ya, biasanya di review. Nah, tapi lebih ke biasanya sih lebih ke bagian requirement analysis dan bagian si teknikalnya. Kalau untuk user sih nggak ikut dalam review ini biasanya. Tapi yang mengkaji ini biasanya ya teknikal, orang-orang teknikal ya, sistem analis, programmer, tester juga masuk. Lalu ada yang terakhir ya dari bisnis analis, orang yang bertanggung jawab secara fungsional ya requirement-nya. Oke, lalu di software desain model itu ada komponen desain, ada desain, desain, user interface design. Nah, kalau data desain itu ya representasikan objek data ya, bagaimana mereka berelasi. Ini adanya di sini ya, data desainnya. Kalau udah ada belajar database itu kan basis data harusnya ada ERD. Nah, itu contohnya data desain. Lalu architectural design ya, ini define relasi antara major structural element atau aplikasinya ya. Jadi dari sisi aplikasinya itu bagaimana dia berelasinya, apa yang dia input, apa yang dia proses, apa yang dia output. Nah, lalu ada user. Jadi kalau arsitektur desain ini lebih ke aplikasi itu aplikasi. Nah, kalau user interface itu merepresentasikan bagaimana software komunikasi atau bagaimana software komunikasi dengan user. User ini ya biasanya orang operation. Ya biasanya sih di sini ada kayak ya UI ya, tampilan webnya seperti apa. Dari mulai misalkan ada function login ya, loginnya seperti apa. Itu ada user interface di sini. Oke, ya, lalu ada komponen desain ya. Komponen desain ini lebih spesifik lagi ke dalam si softwarenya ya. Misal modulnya itu bagaimana berelasinya, apa yang dipanggil di sana, function apa yang dipanggil, modul apa yang dipanggil, itu ada di komponen desain. Nah, ini ada dari Pressman gitu ya.
ini ada di mappingin tools-tools apa aja yang sesuai dengan software design model ini. Yang pertama ada scenario based elemen, di sini berhubungan dengan interface design ya. Nah, apa aja sih toolsnya? Yang pertama ada use case text, yaitu deskripsi use case yang kemarin yang udah dibuat di SRS bisa. Lalu ada use case diagramnya, activity diagram, swimlane diagram. Nah, ini toolsnya. Lalu flow oriented element. Jadi kalau flow, bicara soal flow, itu di sini ada arsitekturnya masuk, interface masuk, lalu ada komponen juga masuk ya. Ini ada data flow diagram, control flow diagram, processing naratif. Ini ada juga class based element, class diagram, yang biasanya buat yang object oriented ya. Lalu behavior elemen ada state diagram, sequence diagram. Oke, lalu ada fundamental konsep desain. Jadi ya konsep dasarnya ya, konsep dasar dari sebuah desain. Yang pertama ada abstraksi, lalu refinement, lalu ada modularity, arsitektur, lalu ada di sini control hierarchy, lalu ada struktur partitioning, ada data struktur, software prosedur, dan information hiding. Yang pertama ada abstraksi, yaitu mengidentifikasi fitur penting untuk representasi. Lalu di sini ada banyak tingkat abstraksi tergantung pada seberapa rinci representasi yang diperlukan. Jadi bisa dibilang abstraksi ini, ya kalau dilihat tadi yang percakapan antara si James itu, halo, suara saya normal nggak ya? Normal kok, Pak. Oke. Nah, dia sebenarnya sudah melakukan abstraksi. Jadi ketika kita mengetahui requirement, kita langsung memikirkan tuh nantinya di sana akan ada modul apa aja ya. Lalu nantinya data-data yang ada di dalam software itu apa aja ya, bagaimana hubungannya. Tapi dia secara high level atau kita tidak melakukan pendetailan di sini. Jadi di dalam software design itu ada prosesnya juga ya. Yang pertama ada high level design, lalu ada detail design. High level kita ya secara modul, secara umum lah atau generalnya, tidak melakukan pendetailan. Nah, ini ada abstraksi prosedural, merupakan urutan instruksi yang diberi nama yang mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Ya, contoh abstraksi prosedural ya kalau kita punya modul, ya kita punya modul customer, lalu kita punya modul di sana insert data customer, nah itu abstraksi prosedural. Tapi kita nggak tahu tuh bagaimana isi dalam si customernya. Lalu abstraksi data, ya ini juga menggambarkan objek datanya ya. Di sana ada data apa aja, tanpa kita tahu bagaimana detailnya. Lalu abstraksi kontrol. Nah ini bagaimana modul-modul saling terhubung. Ini paling sering sih ya. Jadi kalau kita abstrak itu ya ibarat kata kalau ke dalam real life, kita kalau mau menyalakan motor itu kan kita pertama masukkan kunci, lalu kita starter gitu ya. Nah, habis itu ya mesin nyala gitu. Nah, kita cuma abstraksi cuma sebatas itu bahwa berarti kan ada dua modul tuh. Yang pertama kita modul memasukkan kunci, lalu ya ada satu lagi kita melakukan starter. Nah, kita nggak perlu tahu tuh di dalamnya kita menggunakan ya mungkin kita harus memikir harus ada rem, lalu kita nggak perlu tahu tentang bagaimana engine-nya atau bagaimana mesinnya. Kita cuma tahu, oh kita harus ada input kunci, lalu ada yang namanya starter. Oke, lalu ada refinement ya. Refinement ini dimulai dari level abstraksi tertinggi. Ya kalau tadi abstraksi udah dapat nih, kita punya desain high levelnya seperti apa kelihatan. Ya ini tahap langkah penghalusan merupakan dekomposisi ke tingkat lebih rinci. Jadi bisa dibilang ini tuh kita melengkapi atau memperjelas abstraksi. Jadi ini pendetailannya ya. Nah, ini ada contohnya ya.
kita punya abstraksi ini kayak walk to door. Ini kayak kita mau masuk ke dalam rumah. Di abstraksinya ya kita walk to door, lalu reach for knob, lalu open door. Nah, walk terus ya walk up, masuk ke dalamnya, terus close door. Nah, di dalam open door ini kita melakukan refinement. Nah, di open door ini apa nih? Repeat until door opens. Lalu ada turn knob clockwise. Nah, terus ada if di sini, if knob doesn't turn, then take key out, find for a key, ya kalau kita punya kuncinya banyak gitu. Nah, di sini didetailin di refinement ini dari abstraksi. Oke, lalu ada modularity ya. Software dibagi menjadi beberapa modul. Contoh modularity ya. Masalah dipecah menjadi potongan-potongan yang terkelola. Nah, tujuan dari si modularity ini yang pertama understandability, dimana kalau kita modularity ya harusnya lebih gampang dimengerti ya. Modul ini, oh ini udah spesifik, ini modulnya untuk, misalkan ini untuk modul kita melakukan ya oke, modul misalkan input customer. Di sini ada modul untuk input barang. Lalu di functionnya ya modul input ini ada pertama kayak kita function untuk cek apakah customer existing apa enggak. Kalau ada misalkan function pengecekan apakah customer ini pernah bermasalah apa enggak. Nah itu sini. Lalu dipecah lagi ada modul input barang. Ini ada functionnya lagi di dalamnya. Itu modularity ya. Lalu tujuan modularity understandability, ya improve ability. Jadi dengan kita encapsulate atau kita memecahnya, maka kita bisa melakukan improve secara individual ya. Jadi kalau kita melakukan improvement di modul 1, kita tanpa menyentuh modul 2. Ya lalu ada refactorability, ya kalau kita perlu ada reengineering dari sebuah modul, ya langsung aja kita spesifik ke sini, nggak perlu nyari yang lain. Oke, lalu dari usability, ya kita bisa menggunakan modul itu, bisa kita panggil lagi, misalkan kita punya program lain yang harus melakukan atau meng-call function ini. Lalu ada testability, ya kita bisa mengetes secara terpisah ya antara beberapa modul. Ya apalagi kalau terutama modulnya ini sifatnya ya API gitu. Kalau API-nya menggunakan Postman atau ya ada JMeter, itu bisa langsung spesifik ke sini aja. Nggak perlu nggak perlu dulunya kita jalankan. Lalu ada scalability, ya kalau namanya bisnis kemarin akan selalu growth, dengan adanya dipecah modul gini ya dalam kita melakukan skalabilitasnya akan lebih mudah ya. Karena dia akan sifatnya independen, berdiri sendiri ya modulnya. Apalagi kalau modulnya ini nggak ada coupling ya, atau nggak ada relasi. Dia nggak manggil modul 1, nggak manggil modul 2. Nah itu lebih enak lagi. Nah, ini udah sering sih ada. Kenapa dipecah beberapa modul ya? Ya tadi ya tujuannya ini. Oke, selanjutnya ada arsitektur ya. Modul dapat diintegrasikan dengan berbagai cara untuk menghasilkan sistem. Ini bagaimana kita berelasi antar modul ya, secara soal arsitektur. Lalu arsitektur PL adalah struktur keseluruhan perangkat lunak atau hierarki dan interaksi komponen serta struktur data yang digunakan oleh komponen. Nah, ini contohnya. Kelihatan ya? Kelihatan kok, Pak. Nah, ini arsitektur. Di sini dipecah menjadi beberapa layer.
Ada presentation layer, service layer, business layer, data layer. Lalu di sini ada modul tambahan add-on, security, personal management, komunikasi. Nah, lalu ya di sini ada pertama ada jadi user. User itu dia melalui presentation layer. Dia punya UI di sana, entah bentuknya web, ya atau mobile, atau desktop. Nah, di sini juga ada modul lagi presentation logic component. Ya, ini logic-logic yang ada pada presentation ya, yang nggak perlu kita ke belakang nih, nggak perlu ke business layer kita atau nggak perlu ke data layer logiknya, cuma di depan aja ya. Contohnya kayak kita ada input nilai ya, input nilai itu kan harus angka. Nah itu kalau sifatnya validasi itu adanya di sini. Lalu ada external system, kita ada integrasi dengan third party. Contohnya kalau kemarin ada online shop gitu kayak Tokped, marketplace gitu, ya kita mau menggunakan third party, Raja Ongkir gitu. Nah kita langsung dari service layer nih, jadi nggak perlu presentation layer. Service, lalu ada message type di sini, ada service interface. Ya kalau kita ada microservices ya di sini juga dipecah lagi nih. Nah ini bicara soal kayak ada yang namanya ESB, ini adanya di sini. Ini bisa dibilang middleware kita lah. Lalu di sini ada business layer. Nah ini ya dari sisi aplikasi kita sih, bisa dibilang back-end-nya kita. Kalau presentation layer ini front end, ini back-end-nya. Ya business entity, business component, business workflow, application phase, recap. Nah ini ada terakhir data layer. Data aksesnya seperti apa, data helper seperti apa, service agennya apa. Nah ini contoh dari arsitektur. Nah ini ada security modul yang kita panggil. Memang biasanya terpisah nih untuk modul-modul seperti ini. Oke. Nah, lalu ada kontrol hierarki ya. Ini hierarki modul mewakili hubungan kontrol. Ya, bagaimana modulnya itu alurnya seperti apa, flow-nya. Jadi kita bisa lihat nih modul paling atasnya yang mana, lalu modulnya itu call-nya apa. Ya, sebuah modul subordinat mengkontrol modul lain. Sebuah modul subordinat atau bawahan, jadi ada dua. Subordinat mengontrol modul lain, lalu subordinat atau bawahan dikendalikan oleh modul lain. Lalu di sini tindakan apa aja yang relevan untuk mengendalikan hierarki. Baik itu dari kedalaman, ya lebar, fan in, fan out. Ada contoh gambarnya. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah, ini kan kelihatan nih ada tadi superordinat sama subordinat ya. Ada yang tahu nggak mana yang subordinat? Superordinat, mana yang subordinat? Ada yang bisa bantu saya? Nggak tahu, Pak. Oke, kalau kita lihat fungsinya, superordinat itu kan mengontrol modul lain. Lalu subordinat atau bawahan itu dikendalikan oleh modul lainnya. Jadi kalau kita lihat di atas sini, dia yang mengontrol modul-modul ini nih. Jadi ini superordinatnya. Nah kalau subordinatnya yang A. Lalu kalau A ini sebagai superordinat dari D dan E. Ternyata seperti itu sih. Ini bisa top down ya. Nah ini bisa diukur nih. Berapa dalam ini hierarkinya. Nah, kalau dia dari I ada lagi ya semakin dalam ya. Dihitung dia ada berapa. Nah itu juga harusnya jadi pertimbangan kita sih dalam melakukan desain. Semakin kita banyak modul kan sebenarnya nggak bagus juga ya.
Jadi ya tergantung sih kebutuhan kita seperti apa. Oke. Oh, sorry, double slide. Lalu ada struktur partitioning. Nah, jika gaya arsitektur suatu sistem adalah hierarki, maka struktur program dapat dipartisi secara horizontal dan vertikal. Partisi horizontal menggambarkan cabang terpisah untuk setiap fungsi program utama. Nah, ini contohnya. Kalau yang horizontal, kita punya modul utama di sini, kita punya function lagi di dalam, di sampingnya gitu ya. Kalau di sini jadi satu. Oke, lalu ada struktur data. Adalah representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen individual data. Lalu ada struktur informasi akan selalu mempengaruhi prosedural akhir desain. Jadi ini ya hubungan datanya ya, bagaimana flow datanya. Biasa digambarkan ada dengan sebuah data flow diagram, kalau sempat pernah tahu ya. Jadi struktur data adalah sama pentingnya dengan struktur program untuk representasi arsitektur perangkat lunak. Nah, jadi di data struktur ini juga kita membicarakan soal bagaimana data kita simpan, lalu bagaimana data keamanan datanya seperti apa. Ini dibicarakan di sini juga biasanya. Ya, kita punya data-data konfidensial seperti data-data customer, yaitu oke, kita menurut standar dari si perusahaan itu kita harus melakukan, ketika kita mengenerate report, kita harus melakukan zip dan password. Nah, itu oke digambarkan di sini. Apa prosesnya? Nah, ini ada contohnya ya, ada external entity-nya customer, lalu dia melakukan purchase order, prosesnya itu apa? Enter order, lalu order datanya ini dikirim. Jadi di sini kelihatan ya, yang dikirim apa? Customer mengirim purchase order. Customer mengirim purchase order, lalu setelah proses selesai, dia akan mengirimkan order data ke dalam data store. Nah, kalau kita punya database, menyimpan di database ya, maka ini ya data store ya database dalam file. Oke, selanjutnya ada software prosedur. Jadi prosedur software itu berfokus pada perincian pengolahan setiap modul secara individual. Lalu prosedur harus memberikan spesifikasi pengolahan yang tepat, termasuk urutan kejadian, poin-poin putusan, lalu operasi berulang, dan bahkan organisasi data dan struktur. Jadi ya ini menggambarkan bagaimana prosedur atau pengolahan dalam si modulnya. Modulnya itu ngapain sih? Di sini juga digambarkan ya dalam desain. Lalu ada information hiding, ya, informasi, prosedur, dan data yang terdapat dalam modul ini tidak dapat diakses oleh modul lain atau yang tidak membutuhkan informasi tersebut. Nah, secara si user itu nggak perlu tahu modul ini. Nah, ini kita juga perlu tahu dalam melakukan desainnya. Modularitas efektif dicapai dengan modul independen yang berkomunikasi hanya informasi yang diperlukan. Kemudahan pemeliharaan, pengujian, modifikasi lokal, dan kecil kemungkinannya untuk menyebarkan. Jadi contoh yang di dalam information hiding atau modul yang biasa kita umpetin lah dan kita yang nggak kita show gitu. Contohnya ya kayak kalian punya modul untuk koneksi ke database. Nah, itu kan sebenarnya konfigurasi ya, sifatnya itu nggak perlu diperlihatkan modulnya. Tapi secara software itu sebenarnya ada, kita punya modul itu. Biasanya sih yang sifat-sifatnya konfigurasi. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Nanti sisa ada 2 materi, coupling dan cohesion, habis istirahat aja. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Oke, kalau gitu terima kasih
kita balik lagi di 18.15 deh ya. Oke, Oke, Pak. Ya, baik, Pak. terima kasih. Sama-sama, Pak. Makasih.
Oke, bisa kita mulai. Mas Wendy biasanya lagi jalan pulang ya. Bisa. Bentar. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi sampai di Oke. Tadi sampai di eh, fundamental desain konsep ya. Ada berapa? Ada 9. Tadi ada dijelasin ya, abstraksi itu apa, refinement itu apa, modularity apa, arsitektur itu apa, control hierarchy seperti apa, ya, dan lainnya. Lalu kita masuk ke cohesion and coupling. Nah, ini gambarannya ya, kalau kita lihat, kan di sini kelihatan ya, kita punya 2 modul, di mana di dalam modulnya ini ada beberapa function. Nah, jadi hubungan antara 2 modul itu biasa disebut dengan coupling. Lalu hubungan antar function di dalam modulnya itu disebut juga dengan cohesion. Jadi kalau dilihat sekilas ya, bahwa software yang baik itu harusnya low coupling ya high cohesion. Tapi ya nggak bisa langsung kita ambil gitu juga sih, tapi tergantung kebutuhannya lagi. Apakah function 2 yang ada di modul 1 ini bisa nggak sih kita pindahin ke modul 2? Itu juga perlu dilihat lagi. Oke, jadi kalau coupling itu hubungan antar 2 modul, lalu kalau cohesion hubungan antar 2 function di modul yang sama ya. Kalau coupling modul yang berbeda. Nah, ini ya. Coupling adalah ukuran derajat saling ketergantungan antar modul. Perangkat lunak yang baik akan memiliki sambungan yang rendah atau coupling yang rendah. Nah, tipe-tipe coupling itu ada sama data coupling, stem coupling, control coupling, external coupling, common coupling, lalu ada content coupling. Udah jelas ya pengertian coupling ini ya. Lalu bagaimana contohnya? Saya agak zoom sedikit. Nah, jadi kalau data coupling ini ya 2 modul yang communicate-nya itu by passing parameter ya. Yang di passing itu apa? Data. Ini passing data ya. Ya data itu bisa
nanti berupa string, integer, seperti itu. Contohnya ada kita punya modul calculate pay amount, lalu ada modul calculate gross earning. Jadi di calculate pay amount ini kita ada passing parameter itu housework, lalu pay rates. Itu untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan menghitung gross earning-nya. Itu kita melempar itu dua parameter ini, ya kalau dilihat housework sama pay rates itu ya harusnya ini sifat integer, ya pay rate juga harusnya sifatnya bisa desimal mungkin ya. Lalu dari si calculate gross earnings ini untuk menghasilkan gross pay amount-nya ya. Jadi kita ada modul calculate pay amount untuk mendapatkan si pay amount-nya ini, maka kita memanggil modul calculate gross earning dengan mengirimkan parameter dua data ini, pay rates, housework. Itu contoh data coupling. Lalu ada stem coupling. Nah ini dua modul yang komunikasinya itu via paste-nya itu data struktur. Jadi kalau yang tadi data single gitu kayak misalkan integer ya, string. Nah kalau ini kita menyimpan mengirimnya itu berupa kumpulan data ya. Nah ini contohnya kita punya modul produce report cards, modul kalkulatif kumulatif DPA, lalu ada modul print report card. Ya, yang pertama untuk mendapatkan kumulatif DPA kita memerlukan mengirimkan data student record. Nah, kalau untuk mengirim GPA kan kita berarti mengirimkan datanya itu data nilai ya. Tapi bentuknya itu ya bukan data yang single sifatnya. Data strukturnya. Contohnya kayak kita kirim bentuk objek. Nah, itu seperti itu ya yang dikirim. Atau kita bentuknya table. Kalau kita punya yaitu kalau kita punya store prosedur gitu, kita di SQL Server kita bisa kirim table seperti itu. Harusnya di sisap juga ada sih kirim kita data table. Jadi yang kita kirim apa? Report. Kalau yang sebelumnya cuma data. Gitu. Lalu dia menghitung di sini menghitung GPA atau IPK-nya ya. Lalu melempar result-nya. Nah, untuk print-nya juga nih kita mengirim student record dan kumulatif GPA. Jadi flow-nya pertama dia menghitung GPA-nya dulu, ini modulnya ya, ini modul untuk kalkulatingnya atau logiknya di sini sih harusnya. Sama di sini. Kalau ini sifatnya ya kita terima, kita print aja udah. Dapat kumulatif GPA, kita kirim keduanya nih, student record dan kumulatif GPA. Ya, student record isinya tadi ya ada nilai-nilai dari si setiap matkul, kalau GPA kan biasanya butuhnya itu ya. Atau ya kalau dia perlu ada ini kalau di print report nih misalkan dia ada perlu GPA-nya itu dikirim email gitu di printnya ini, ya kita kirim email si studentnya juga emailnya, lalu ada kita kirim data namanya, nah itu di dalam record ini ya. Kalau tadi simple cuma kita kalau tadi cuma ya kita kirim untuk integer, desimal cuma satu gitu doang sih. Lalu dia menghitung calculate modulnya. Lalu ada control coupling. Ini two module are control couple if they communicate using at least control flag. Nah ini ada dua modul. Pertama modul untuk inputnya, lalu ada proses transaction. Kita, di modul A ini kita melakukan control ya. Jadi kita call si proses transaction ini. Lalu ini T-info, ini data infonya, data transaction infonya. Jadi kalau dia ada flag-nya, di sini flag-nya ada update gitu, dia ini diminta untuk melakukan update. Ini
lalu ada outcome-nya, return-nya apa di sini. Kelihatan ya, oke. Jadi si A ini mengontrol si B. Kita manggil untuk mengontrol si B. Kondisi-kondisi yang ada di B. Jadi kita untuk mensupport kondisi yang ada di B. Nah, lalu ada common coupling. Jadi kalau common coupling itu dua modul yang saling integrasi, di mana dua modul ini mengelola global data area yang sama. Jadi dia mengelola global data area yang sama ya. Kalau kita punya global variable, nah itu dua-duanya inputannya dari global variable itu. Dua-duanya mengelola itu lalu memiliki output masing-masing. Itu common couplingnya ini sering sih terjadi harusnya. Nah, ini dilihat ya. High coupling itu ya kita punya dua modul di dalam ada function gitu, ya ini banyak gitu. Antara si yang bulatan ini, dia tuh banyak ada integrasinya ke relasinya, ada relasinya ke modul yang B, ke high-nya. Nah ini kalau ini beda nih, low coupling tuh jadi dua modulnya ini relasinya ya dikit, nggak banyak. Sekarang kan tadi udah dijelasin ya untuk coupling. Nah ini biasanya dihitung juga nih si coupling ini nih, karena mempengaruhi dari performance dari codingan kita juga ya. Jadi dalam melakukan desain juga harus diperhatikan itu performance dari si codingnya. Nah ini contohnya ada dua nih, desain A ada register, ada modul register, payment, sell atau penjualan. Lalu di B juga sama, tapi bedanya desain A itu register ada relasi ke payment, lalu register ada ke sell, sell ada ke payment. Nah, kalau ini bedanya register ke payment nggak ada. Nah, dari sini mana yang disebut dengan low coupling? Ada yang bisa bantu saya jawab? Desain A atau desain B? Teman-teman? Ayo, Mbak Nurul, Mbak Dista, Mas Aldi, Mas Tegar. Mana yang termasuk low coupling? Di mana? Kalau kita lihat di sini, high coupling itu seperti ini ya. Relasinya banyak. Low coupling cuma satu. Nah, kalau dari sini, mana yang low coupling, mana yang high coupling? Ayo, apa masih sholat? Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya jawab aja ya. Jadi kalau dilihat dari sini, Maaf Pak Nurul baru selesai sholat. oh iya. Tadi belum nyimak yang ini ya Mbak ya? Tadi ada yang beberapa nyimak dulu sebelum sholat, terus Oh oke. tinggal sholat dulu gitu. Nah, Mbak Nurul bisa dilihat nggak nih, mana yang low coupling, mana yang high coupling? Kalau dilihat dari relasi ini. Jadi low coupling itu yang relasi antar modulnya dikit ya. Ayo, desain A atau desain B? Mbak Nurul atau teman-teman yang lain? Kayaknya kalau low coupling itu yang B kayaknya, Pak. Oh iya, betul Mas Tegar. Ya, jadi yang low coupling itu yang B ya. Thank you ya Mas Tegar ya. Yang B, karena di sini dia register nggak ada relasi ke payment. Jadi cukup dari sell, mungkin dari sell nanti akan teruskan ke payment. Tapi benar atau enggak sih? Ya tergantung lagi, balik lagi tergantung kebutuhan kita. Apakah bisa diakomodir dengan sell ini lalu ke payment? Atau ya di sistem kita nanti ya dari register kita bisa langsung
ke payment. Ya kan contohnya kalau untuk paymentnya itu contohnya ya kita register ada bayar subscription gitu user kita. Nah itu kan berarti register kita perlu ke payment kan. Balik lagi kebutuhannya apa. Nah kalau di sini mungkin cash ini itu payment dilakukan untuk penjualannya aja nih, nggak register, nggak ke payment harusnya. Ya benar Mas Tegar, thank you ya. Oke, lanjut ke cohesion. Cohesion itu hubungan antara berbagai fungsi dalam sebuah modul yang sama ya. Jadi contohnya ini ya, function 1 dengan function 2 dengan function 3. Ya ini cohesionnya yang dari sini ya. Baik itu relasinya bolak-balik ya, atau satu arah, itu disebut cohesion. Nah, hubungan antara si fungsi dalam modul ini ada tipenya juga nih. Yang pertama ada functional cohesion, ada sequential cohesion, lalu ada communicational cohesion, ada procedural, temporal, logical, dan coincidental. Yang pertama ada fungsional. Fungsional itu setiap elemen atau fungsi penting itu jadi dia tuh memang secara untuk kebutuhan fungsional memang harus ada perhitungan itu. Ya memang itu harus berelasi fungsional ya. Jadi dia tuh melakukan tugas dan fungsi yang biasanya sifatnya mandatori ya. Kalau ada sequential, jadi kalau kita lihat, kalau sequential itu misalkan untuk menjalankan fungsi ini, kita harus menjalankan fungsi ini dulu. Itu sequential. Oke, itu contoh sequential cohesion. Jadi adanya ketergantungan fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya. Jadi harus selesai dulu nih si fungsi yang satu, baru fungsi dua bisa jalan. Seperti itu. Contoh dari sequential. Lalu ada communicational cohesion, yaitu dua elemen beroperasi pada data input yang sama atau berkontribusi terhadap data output yang sama. Ya, jadi dia inputannya sama, outputannya sama. Ya contoh memperbarui catatan atau log dalam database dan mengirimkannya ke printer. Ya kalau kita input ke database sekaligus kita manggil function si ngeprint, nah itu contohnya ya, kan yang dilempar sama tuh. Saat kita melakukan PO-nya itu diinsert ke database, lalu kita PO-nya kita print. Nah biasanya seperti itu contohnya. Tapi ini sih kalau PO juga kadang untuk kita ngeprint, kita make sure dulu bahwa database-nya kesimpan. Seperti itu sih. Tapi ya itu salah satu contohnya ya. Jadi dia inputannya sama. Lalu ada procedural cohesion, yaitu memastikan urutan eksekusi. Ya, contohnya menghitung IPK mahasiswa, cetak record mahasiswa, hitung IPK kumulatif, cetak IPK kumulatif. Lalu ada temporal ya, unsur-unsur terkait dengan waktu mereka terlibat. Nah, sebuah modul yang terhubung dengan kohesi temporal, semua tugas harus dieksekusi dalam rentang waktu yang sama. Kohesi ini berisi kode untuk menginitialize semua bagian dari sistem. Banyak kegiatan yang berbeda terjadi. Semua pada unit waktu ya. Jadi ya dia function itu secara temporal itu ya temporary gitu, cuma berdasarkan waktunya aja. Lalu ada terakhir coincidental cohesion, itu elemen-elemen tersebut berhubungan secara logik ya,
tapi tidak secara fungsional. Kalau yang fungsional itu kan ya dia berhubungan secara ya memang tugasnya itu untuk mendukung fungsionalnya ya. Kalau ini enggak. Jadi dia berhubung secara logiknya aja sih. Contohnya itu ada sebuah komponen membaca input dari disk ya atau dari kita punya kamera gitu ya sekarang dia bisa baca. Nah itu contohnya tuh. Oh, sorry. Yang tadi logical cohesion ya harusnya ya. Kalau logical cohesion ya yang secara dia terhubung secara logik tapi tidak secara fungsional sebenarnya. Lalu kalau koinsidensial tuh ya elemen yang sebenarnya nggak berelasi, jadi nggak ada konseptualnya, nggak terkonsep untuk berelasi, tapi nantinya secara sistem tuh nantinya akan dipanggil juga tuh. Contohnya ya ada kita print next line seperti itu. Atau ya kita ada pengecekan string, pengecekan integer. Nah itu kan sebenarnya dia nggak berelasi ya. Tapi karena ada pengecekan itu ya maka kita perlu manggil function itu. Oke, dari coupling dan cohesion ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, tugasnya kan kemarin kita buat SRS ya. Nah, mungkin di UTSM membuat SRS, nah di tugasnya nanti ada tambahan membuat, kalau kemarin kan SRS ya cuma requirement-nya aja. Nah, karena kita udah bahas ke software design, saya mau ada tambahan IRM atau IRD-nya ya. Saya mau ada desain database-nya di dalam situ, ditambahkan nanti di put ke dalam PPT dan keyword yang kemarin nanti dikirim ke saya. Coba saya ambil contoh ya. Ada yang bersedia nggak UTS-nya dibuat contoh? Gista apa Gista? Contohnya bukan contoh database jadinya ya, cuma peletakannya di mana gitu loh. Iya Pak. Bentar ya, bentar. Ini. Oke, ini UTS dan Mbak Gista ya. Oke, kan kemarin bagian-bagiannya ini nih, ada glossary. Nah, saya mau ada ditambahkan di sini 3. Bisa saya diedit lagi. Bentar. Saya tambahkan di sini. Ada bab 3. Software design. Nah, yang mau saya buat tugas itu cuma satu sih. Contohnya di sini ada 3.1 database design. Ini menggunakan IRB ya. Tahu kan ya, udah ada matkulnya kan ya? Ini belum berubah ya share-nya ya? Atau masih di... Udah Pak, udah berubah di UTS Gista. Udah ya? Iya. Jadi di sini Kalau ada tambahan. IRD-nya belum ada apa? Kita belum sampai ke sana Pak, belum Basis ada data penjelasan. manajemen bukan yang udah dapat ya? Belum. Manajemen basis data belum? Belum. IF nggak dapet, Pak. Oh, IF enggak. Yang dapat cuma TI sama SI. Jadi kita nggak tahu. Oke, sorry. Ya nanti itu ada matkul nanti ya Mbak. Kalau IF kayaknya nggak dapat matkul itu deh, Pak. Dari yang Nurul lihat di ituan. Oke. Kalau gitu saya jelaskan aja sebentar ya IRB. Karena kalau mau saya tambahin user interface, ini kebanyakan nanti tugasnya. Karena kan user interface ada banyak ya, dapat melakukan absen terhadap siswa, ya nanti kita bikin tampilannya kan kebanyakan nih dari masing-masing ini ya. Saya pengen cuma database-nya aja sih.
Kalau desain interface malah Nurul bisa, Nurul ngerti. Soalnya kan Nurul juga lagi buat aplikasi nih. Oh, Terus, tapi kalau buat database-nya itu bukan dipegang sama Nurul, jadi Nurul nggak ngerti. iya Mbak Nurul bisa tanya yang pegang. Nggak tahu. Oke, oke, oke. Berarti nggak dapat ya IF ya? Saya pikir dapat. Nggak dapat. Oh, susah. Ya udah deh, ini aja dulu deh. User interface-nya aja dulu deh. Kalau user interface tahu kan ya? Nggak perlu dari codingan, tapi bisa pakai Balsamiq mockup atau apapun itu. Yang nggak usah semua deh. Ini kan ada banyak nih. Entry data siswa, entry data guru, entry data kelas. Nah ini kan master semua. Nah ini 3 aja deh, 3 dari use case. Tambahin itu aja. User interface dari masing-masing ini. Oh ini ada yang sifatnya master, ada yang sifatnya transaksi. Kan kalau master kayak data siswa, data guru, data kelas. Kalau data jadwal pelajaran ini kan harusnya, oh ini nggak ada transaksi juga. Oh ini nih, sorry. Nah ini kan transaksi. Ini aja deh 2 master, entry data siswa, entry data guru. Satu lagi user interface dari entry data absensi. Gimana ya? Yang lain? Keberatan nggak kalau cuma 3 screen? Enggak lah ya. Itu kan desain interface-nya itu langsung kayak misalnya maksudnya Yes. gambaran awal aplikasi itu atau Enggak, pakai bahasa atau gimana itu? nggak perlu, nggak perlu. Jadi nggak perlu kita ada, kan kalau yang Mbak Nurul bikin mungkin ada login gitu ya. Iya. Nah, saya mau ini aja sih, entry-nya yang sifatnya master. Ini kayak Mbak Gista, contohnya entry data siswa, entry data guru, satu lagi entry data absensi. Udah itu aja, cukup. Nanti ditambahin di sini, karena kalau seminggu kayaknya kebanyakan ya, keberatan. Ditambahkan di sini berarti ganti ya. Minggu depan saya ini deh, saya materi IRD saya bawa deh, supaya kedepannya bisa bikin juga ini database desain seperti apa. Baik, Pak. Ya karena sebelumnya saya ngajar yang itu manajemen basis data, jadi saya pikir IF dapat juga. Tadi mana sih? Ini juga sebenarnya Gista pakai punya Gista yang lama tuh waktu di kampus sebelumnya. Sebelah. Mm-mm. Tinggal di adjustment aja ya. Berarti user Iya, interface-nya udah ada dong nih. udah ada. Oh kalau udah ada semuanya aja taruh. Kalau yang belum ada bikin Kalau tiga aja. belum sama sekali itu aplikasi juga masih awalan. Iya kalau yang nggak ada nggak usah semua. Kalau yang udah ada bikin taruh aja semua. Contoh punya siapa lagi ya, Mas Aldi? Dari use case-nya, nah Mas Aldi juga paling 3 aja nih. Dicatat ya nanti. Jadi saya ingat juga nih. Bagi saya berarti semua ya udah ada kan user interface-nya, taruh aja udah ntar masukin ke PPT ya. Tapi nggak tahu juga nih Pak masih nyimpan yang lama atau enggaknya dokumennya. Ini juga dapat dari Google Drive. Simpen. Nah itu di Google Drive ada. Iya. Ya ini ada mendaftarkan diri, Mas Aldi mendaftarkan diri, lalu memesan laptop, satu lagi menerima pesanan ya. Gimana Mas Aldi? Oke ya. Kayaknya share screen-nya masih kuat ya, sorry. Nah, udah ke PDF kan ya. Gimana Mas Aldi? Mendaftarkan diri, memesan laptop, dan menerima pesanan. Ini ada satu kurang garis nih ya, harusnya membatalkan pesanannya ada di admin juga nih ya. Nanti diubah. Iya, Pak. Iya. Oke. Itu ya, dibikin user interface itu aja. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu punyanya Mbak Nurul. Use case-nya kurang. Mbak Nurul semua ya? Boleh.
Kan lagi ngebuat juga kan, ini software yang mau dibuat, yang sekarang Iya. dibuat gitu. Nurul beda. Nurul bikin bisnis plan-nya lain. Oh ya udah, ini kan belum ada use case-nya juga, besok Nanti kalau ditambahkan. kita semua Nggak usah, banyak kan. Karena ini use case belum ada, nanti dibuat juga use case-nya. dibuat lagi. Itu Ya, nanti dibuat. paling Masukin. nanti itu kan Nurul kan apa namanya izin cuti. Mm-mm. Tapi paling kayak masukin data diri itu sih kalau Nurul itu langsung loginnya kan pakai nick, pakai kartu, Sorry, pakai nick, pakai itu nomor KTP. NIK. Heeh. Oke. Pakai NIK, terus nanti di situ izin cuti karena apa gitu, terus cutinya berapa hari gitu-gitu doang sih. Iya. Nggak apa-apa. Nanti dimasukin, berarti kalau dari Mbak Nurul, ini ada user account ya. Ini berarti kan entry account-nya ya. Usernya apa, password-nya apa, itu kan di entry juga kan? Iya. Betul nggak? Heeh. Betul ya. Lalu ada entry aturan cuti juga kan ya? Iya. Lalu ada mengajukan cuti. Nah, udah 3 itu aja yang dibikin user interface-nya. Nanti use case-nya diubah ya? Oke. Use case-nya ditambahin ya? Oke. Kurang lengkap itu. Nanti dimasukin ke PPT juga use case-nya. PPT-nya itu tadi ya sama kayak yang tadi Bapak jelasin, atau PPT-nya itu berdasarkan dari daftar isi yang kita buat? Berdasarkan daftar isi. Ya, tapi nggak usah semua sih. Kalau kayak purpose, scope, oke. Overview ya dimasukin juga deh, boleh. Ini nggak perlu nih, general description. Sorry, yang overview nggak perlu. General description perlu. Saya catat di sini. Jadi di PPT-nya nggak usah dimasukin semua. Abstrak nggak perlu ya, purpose. Saya lihat yang ini nulis tadi. Jadi tujuan softwarenya, lalu ada lingkup masalah ya, masalahnya ditambahin. Lalu benefit produk, benefit dari pengembangan sistem itu apa, referensi nggak perlu, deskripsi umum sistem, oke. Deskripsi sistem, lalu fungsi utama perangkat lunak, itu berarti fungsional. Ya udah, habis itu langsung ke ininya aja, langsung ke use case-nya aja. Use case-nya sama satu lagi, use case description nggak usah ya, nanti dari use case-nya ini tampilin aja di PPT use case-nya, lalu dijelasin pakai omongan aja ya, nggak perlu ditaruh yang use case deskripsi, kayak kebanyakan untuk PPT. Oke, habis use case deskripsi, ini kan tadi fungsional ya. Use case deskripsi ini kita bicara tentang fungsional. Jadi yang ditaruh interface-nya aja, terus use case-nya nggak usah. Cuma tapi kita ngomong doang gitu. Use case-nya dipakai, use case yang ini dipakai nih, kan use case ada 2, di use case deskripsi sama use case diagram. Ini dipakai nih, masukin. Yang ini nggak perlu nih, yang kotak ini. Oke. Lalu ya ada spesifikasi tambahan ya. Kita lihat yang lain. Oh ya, spesifikasi tambahan atau non fungsional juga ditaruh ya. Bentar, saya tambahan ada user interface. Jadi ini kan ini udah ada semua nih, harusnya dari Word ya. Harusnya yang tinggal dibikin yang user interface saja, dan nggak usah semua, kan tadi saya bilang cuma 3. Master 2, satu lagi transaksi. Nah itu aja sih.
Ada pertanyaan nggak dari tugasnya? Yang Ardi berarti nggak usah ya Pak? Iya, nanti aja. Nanti biar Iya. besok saya sekalian jelasin juga deh IRD seperti apa. Kirain dapat. Nggak terlalu berat lah ya kalau cuma 3 user interface mah. Tolong. Ini saya kirim ke WhatsApp dulu sebentar. Untuk urutan presentasi, ya siapa aja deh yang mau duluan, atau mau diatur aja dari sekarang. Boleh Pak. Diatur aja ya. Keberatan nggak kalau diatur dari sekarang? Yang siap duluan aja, Pak. Oke. Nurul Pak. Oke. Menunjuk. Ya kan ya justru Mbak Dista tadi katanya user interface sudah semua kan. Boleh. Enggak Pak, belum, ternyata emang cuman ada 3 doang. Nggak Dapatnya. mungkin. Iya, ternyata sama. Jadi cuman yang ini pas dibuka lagi cuman di login. Oh, login nggak berlaku ya. Login ganti. Kalau login kan simpel ya. Oh, data siswa, di data siswa, data kelas, sama data guru doang, Pak. Yang data gurunya ganti dengan di apa sih absen ya. Ya ganti dengan entry absen lah. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tadi Mas sampai ke Mas Aldi ya. Sekarang untuk Mas Tegar, user interface-nya, saya lihat dulu sebentar. Mas Aldi ada pertanyaan nggak? Wah, ini udah ada user interface ya ternyata. Oh, kirain itunya bukan ya. Oke, kalau Mas Tegar, dia untuk aplikasi koperasi karyawan ya. Oke. Nah, ini ada form pendaftaran anggota, Segar. Mas Tegar belum ada use case-nya ya? Halo, Mas Tegar. Kayaknya ada deh, Pak. Di mana ya? Apa salah kirim ya? Coba cek dulu, Pak. Oh, oke. Nanti dikirim lagi aja. Di Tiban aja kalau enggak yang di UTS di e-learning nggak tahu sih masih bisa apa enggak ya. Kalau nggak bisa nanti kirim ke email saya aja. Bisa, cuma nanti jatuhnya telat. Oh gitu. Oh, oke. Tapi kan telat sebenarnya nggak ngurangin nilai juga kan. Maksudnya kalau dosennya emang udah izinin nggak ngaruh juga kan ya Mbak. Enggak sih. Ya udah Mas Segar tadi pertama ada anggota, form pendaftaran anggota. Lalu ada Di halaman 5, Pak. 56 kalau Oh, nggak salah. 5, 6. di atas ya. Oh iya, sorry. Lewat. Itu tanda panahnya surat. Ya, nanti ini diperbaiki lagi. Panahnya di skin semua. Oh, ini pendaftaran anggotanya nggak ada di sini. Oh, ini, sorry. Dipisah berarti ya ini. Oke, Mas Tegar. Tadi ada pendaftaran anggota. Lalu ada mengajukan simpanan. Lalu satu lagi
Jangan cetak laporan simpel. Tapi kok pendaftaran anggotanya juga nanti dimasukin di sini ya, disesuaikan nih. Yang di sini dengan yang di bawah tadi ya Mas Tegar ya. Yang di sini disesuaikan dengan use case ya. Ini kan ada form pendaftaran anggota, kalau di atas tadi nggak ada tuh. Ini juga form pendaftaran. Oke, Mas Tegar ini aja ya, form pendaftaran STAN, pendaftaran anggota, satu lagi mengajukan simpanan tadi ya. 3 itu aja. Oke, tugasnya itu ada pertanyaan. Mas Wendy ya, Mas Wendy belum. Mas Wendy juga nggak ada sih. Oke. Di PowerPoint itu dikasih introduction atau enggak? Gimana? Di PowerPoint-nya dikasih introduction nggak? Boleh, boleh. Aplikasi sistem pelaporan insiden cyber. Berat nih. Oke, untuk untuk Mas Wendy nanti paling entry data eksekutor, entry data user, lalu satu lagi, dia nggak ada transaksional nih. Ya udah nanti yang Mas Wendy saya baca dulu deh. Oh, satu lagi paling entry pelaporan gitu. Oke, itu aja dari saya. Nanti Mas Wendy saya japri untuk user interface ya. Ada pertanyaan nggak untuk tugas minggu depan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Iya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Ya, Tegar, Aldi. Mantap, keren. Ya gua banyak salah. Punya aneh banyak banyak salah. Apa gimana? Punya siapa? Punya aneh. Punya lu. Iya. Salah mah. Ya begitu namanya. Kagak salah. Disuruh tambahin doang. Aduh, gue juga